Kita beralih ke informasi proses rekonsiliasi antara pemerintah dengan korban Partai Komunis Indonesia terus berlanjut. Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya untuk terus mencari bukti kuat pendukung rekonsiliasi. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah hak asasi manusia dan bekas Partai Komunis Indonesia di Istana Kepresidenan hari ini. Menurut Luhut, Presiden telah memerintahkan segera mencari kuburan massal korban PKI sebagai bukti ada tidaknya pelanggaran HAM di tanah air. Pemerintah juga sangat terbuka pada bantuan dan informasi dari pihak di luar pemerintah. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen merekonsiliasi korban pelanggaran HAM dan berjanji untuk melanjutkan penyelidikan kasus-kasus tersebut dan meneruskannya ke ranah hukum. Disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi diberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoi bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal. Pak, kalau misalkan ada beberapa LSM yang punya data itu, silakan. Sudah silakan. Kapan dia tunjukin? Kamu sampaikan dari Menko Polhukam kapan saya pergi dengan dia. Jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Rifai Pamone bersama Media Research Center akan menyajikan beberapa data. Rifai. Ya, Rory, yang menarik adalah banyak sekali lembaga survei di Indonesia yang kemudian memberikan hasil atau rekapitulasi dari surveinya yang terbaru pada April 2016 seperti Populi Center, lalu Carta Politika, dan kami akan menampilkannya nanti di slide terakhir bersama dengan Media Research Center. Namun sebelum sampai ke hasil survei tersebut, kita lihat dulu apa yang menjadi riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beberapa penelitinya menyebutkan bahwa penentu stabilitas dari survei Ahok yang bisa dikatakan sejak Desember 2015 hingga April 2016 oleh sejumlah lembaga survei ini bisa dikatakan dalam kategori stabil dikarenakan Ahok meski dianggap kontroversial tetapi cukup tegas dalam penyampaian seluruh kalimat-kalimatnya di depan publik. Kemudian segmen pendukung yang stabil. Karena hingga saat ini seperti kita lihat pada saat melampaui beberapa upaya untuk melewati jalur independen atau perorangan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, beberapa bentuk dukungan dari kelompok masyarakat masih sangat stabil. Upaya dari setiap kelompok-kelompok masyarakat ini untuk menampilkan dukungannya di setiap posko-posko di mana dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan oleh teman Ahok. Kemudian konsistensi kinerja serta kualitas kebijakan diharapkan terus ditingkatkan oleh Ahok agar bisa mempertahankan stabilitas survei yang terus membaik di sejumlah lembaga survei. Saat ini di slide kedua dan ketiga kita akan lihat bersama hasil yang disampaikan oleh salah satu lembaga survei yaitu Populi Center. Kita akan lihat dari kinerja banyak sekali yang dihasilkan dari hasil survei hingga tanggal 21 April 2016 oleh Populi Center, Rory. Namun kita lihat dulu dari kinerja. Dari segi Pemprov DKI Jakarta dan juga kinerja Gubernur DKI Jakarta dianggap berbanding lurus sekitar 73,3 hingga 73,7% di April 2016. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup baik. Artinya publik di DKI Jakarta di 5 kota termasuk di Kepulauan Seribu menganggap bahwa kinerja Pemprov DKI sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Basuki Cahayapurnama sebagai kepala daerah. Dan berikutnya popularitas di April dan Februari 2016 ada angka yang hampir sama yaitu 98,5% dan di Februari 2016 memang lebih tinggi 99,2%, namun ini masih dalam tataran yang cukup tinggi hampir 100%. Lalu kita lihat di slide yang terakhir. Ini sangat menarik karena akseptabilitas bagaimana Ahok diterima oleh publik di DKI Jakarta pada April 2016 73,2% dan di Februari 77,2%. Yang terakhir elektabilitas dari segi top of mind pada saat 400 responden dari Populi Center ini diberikan pertanyaan secara terbuka. Apabila hari ini dilaksanakan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, nama siapa yang akan Anda pilih sebagai kepala daerah di DKI Jakarta? Yaitu keluar nama Ahok, dan pada April ini mencapai 50,8% dan Februari yang lalu kita bandingkan jumlahnya juga tidak jauh berbeda yaitu 49,5%. Salah satu lembaga survei yang cukup kredibel ini tentunya memberikan sebuah penjelasan atau kesimpulan yang menarik terkait dengan Ahok. Lalu bagaimana dengan lawan-lawan Ahok dan juga komponen-komponen di pemerintahan DKI Jakarta? Silakan, Rodi Asyari.
Data yang sangat informatif dan kita akan membahasnya sekarang. Saya akan ke Nona terlebih dahulu. Bagaimana Anda menjelaskan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Ahok 81,5%? Baik, jadi di sini kita memberikan penilaian 1 hingga 10, di mana angka 6 dan 10 itu artinya puas dan sangat puas terhadap kinerja kepemimpinan Ahok. Dan di sini terlihat bahwa 81,5% ini angka yang cukup tinggi. Karena meski sebelumnya 85,5, tetapi kalau kita lihat margin of error 4,9%, ini artinya masih di satu level lah, seperti itu. 85,5 adalah di bulan Februari 2016, kemudian turun sedikit, 81,5. Tetapi itu tidak berpengaruh, turunnya tidak signifikan. Karena kalau margin of error artinya kan plus minus 4,9%. Jadi artinya masih dalam satu level. Kemudian kami juga menanyakan isu-isu program yang paling bermanfaat, isu yang perlu segera diselesaikan. Nah, di sini terlihat bahwa program yang paling bermanfaat untuk kepemimpinan Ahok itu yaitu KJS, KJP, dan kemudahan birokrasi kelurahan. Sebelum kita akan membahas ke sana, Nona, saya kemudian akan langsung ke dua kasus yang saat ini menerpa Gubernur Ahok. Begitu kita lihat grafiknya, teman-teman, boleh dikeluarkan? Nah, ini ada dua kasus yang saat ini ibaratnya menggantung begitu, seperti dugaan korupsi sumber waras dan juga pembahasan raperda reklamasi. Sejauh apa dua kasus ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Ahok? Ya, kalau dilihat di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena publik masih paling banyak, yaitu sebesar 38% tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok untuk kasus korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Nah, di sini juga menarik, kami juga menanyakan siapa yang dipercaya, Gubernur Ahok atau BPK dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Di sini terlihat bahwa 27,2% lebih percaya Gubernur Ahok. Tapi 28% atau lebih tinggi dari itu memilih untuk tidak menjawab. Artinya apa? Artinya masyarakat juga masih memantau sejauh mana apakah siapa yang benar atau siapa yang salah di dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini. Bagaimana terkait dengan dugaan korupsi pembahasan raperda reklamasi? Baik, untuk itu untuk kasus reklamasi Teluk Jakarta tersebut juga masih banyak masyarakat yang tidak percaya. Di sini sebesar 34,2%. Karena ini kasus ini baru bergulir dan kita tidak ada tren, tidak ada sebelumnya seperti apa. Ini kami baru menanyakan di survei bulan April. Karena juga baru saja. Karena juga baru muncul ya kasus ini ya. Kemudian yang percaya berapa? Yang percaya 19,5%. Hanya 19,5% yang percaya bahwa Ahok diduga terlibat korupsi untuk kasus ini ya. Dan yang tidak mengetahui kasus tersebut dan yang memilih untuk tidak menjawab itu sebesar sekitar 43,8%. Dari banyaknya kasus itu ada dua kasus utama, kemudian dugaannya Pak Ahok menyatakan. Satu lagi saya juga ada catatan mengenai Luar Batang. Yang relokasi pasar ikan Luar Batang, itu juga banyak masyarakat yang setuju akan relokasi tersebut. Baik, dari tiga kasus itu, kemudian Pak Ahok pun juga mengatakan bahwa ini syarat politisasi, terutama kasus sumber waras dan juga kasus raperda reklamasi. Sejauh apa itu mempengaruhi elektabilitas Ahok? Kalau kita lihat di sini top of mind, artinya kita memberikan pertanyaan terbuka, siapa yang akan dipilih saat Pilkada DKI diadakan hari ini. Di sini terlihat bahwa ada tren kenaikan. Dari 49,5% menjadi 50,8%. Ini artinya apa? Artinya masyarakat sekarang juga sudah mulai rasional. Pemilih kita sudah mulai rasional. Tidak lagi termakan isu atau kontroversi. Berarti Ahok masih tertinggi 50,8% tadi Anda mengatakan. Kemudian saingan terdekat siapa, Non? Saingan terdekat adalah kalau dilihat di sini Pak Yusril. Berapa? Sebesar masih 5%. 5%. Ya, tapi ini sudah menempati posisi kedua. Namun mengapa yang lainnya tokoh-tokoh lainnya masih sedikit? Karena mereka juga belum deklarasi. Baik, Yusril nomor 2 tapi perolehannya hanya 5% gitu elektabilitasnya menurut kepolisian. Terbaik. Saya akan sekarang beralih ke Mas Bas. Ini melihat fenomena ini, lembaga survei yang lain juga senada menemukan hal-hal seperti yang kepolisian tertemukan. Tidakkah ini menggerakkan PDIP untuk mendukung Ahok saja, Mas Bas? Iya, pertama begini Bung Rodi, kami sangat menghargai hasil survei yang dilakukan dan ditemukan serta dirilis oleh Populis Center ya, yang memberikan data dan laporan sebagaimana yang kita dengarkan presentasi Mbak Novi tadi. Sama halnya juga kami menghargai hasil survei lembaga lain yang kebetulan hasilnya berbeda
dengan apa yang ditemukan oleh Populi Center. Ya, saya kira lembaga lain yang akan mengumumkan hasil survei yang berbeda. Masalah ini hasil surveinya yang berbeda juga sama, nanti mungkin sama nih. Nanti saya kira ini kan dinamis ya, banyak lembaga survei yang melakukan survei. Saya kira nanti kita akan sama-sama lihatlah dalam beberapa hari ke depan. Tapi prinsipnya kami menghargai survei yang dilakukan oleh Populi, oleh Carta Carta Politika dan lain-lain sebagainya, yang ada yang sama, ada yang berbeda, itu wajar dalam dinamika dunia survei dan dunia metodologi. Tapi kalau tonnya sama, Ahok unggul, ini tidak menggerakkan PDIP. Begini, PDI Perjuangan di dalam menentukan pasangan calon kepala daerah tidak semata-mata berpatokan kepada survei. Ya, kita kan partai politik dituntut untuk melakukan pelembagaan institusi politik. Nah, tentu saja tuntutan publik itu kan harus kami respon dengan cara momentum pilkada ini digunakan untuk melakukan rekrutmen calon-calon pemimpin daerah dengan cara-cara yang accountable. Mas Bas, cara-cara yang accountable itu kemudian kami menggunakan sistem. Sistem itu yang kemudian mengatur bahwa ada proses pendaftaran, tahap berikutnya proses verifikasi, tahap berikutnya proses penyaringan, yang keempat baru penetapan pasangan calon. Gitu. Nah, survei itu hanya salah satu bagian dari proses penyaringan. Yang untuk pilkada DKI Jakarta baru hari ini kami tutup pendaftarannya. Alhamdulillah ada 40 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar. Tapi ini baru pendaftaran. DPD DKI Jakarta diberikan kewenangan untuk memverifikasi dokumen. Tapi salah satu calon yang paling intensif berkomunikasi dengan PDIP, Yusril Iza Mahendra saja hanya mendapatkan elektabilitas 5%. Dan itu nomor kalau berbicara aspek elektabilitas, politik itu kan sangat dinamis. Ingat, ini masih kurang 10 bulan dari hari pencoblosan ya. Pendaftaran dalam Agustus waktu 10 bulan itu, pencoblosannya kan bulan Februari. Nah, dalam waktu 10 bulan ke depan itu dinamika politik akan sangat tinggi. Harus diingat, PDI Perjuangan dan DKI Jakarta punya pengalaman anomali pilkada dalam kaitan hasil survei. Pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu itu diusungkan oleh partai kami loh, Pak Ahok itu oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, kita melawan fatsun survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Fauji Bowo incumbent yang sudah 45%, Pak Jokowi diimport dari Solo masuk ke Jakarta hanya dengan popularitas dan elektabilitas 7%. Tapi dengan prinsip kerja gotong royong PDI Perjuangan, alhamdulillah 7% bisa mengejar 45%. Dan Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur gitu. Artinya begini, politik itu sangat dinamis, termasuk pilkada ya. Dan sampai dengan 10 bulan ke depan segala perkembangan, segala situasi akan mungkin terjadi. Dan kami masih cukup punya banyak waktu untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah kami gariskan. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Hamdi, kenapa di saat diterpa isu macam-macam posisi Ahok tetap tidak tergoyahkan. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Prof. Hamdi, Ahok diterpa isu negatif, sejumlah isu negatif, kenapa posisinya dan kepercayaan masyarakat masih kuat? Berarti ini simpel jawabannya. Berarti sampai sejauh ini dari nama-nama yang digadang-gadang untuk menjadi lawan tanding Ahok, belum ada yang bisa mendandingi Ahok ya dengan ukuran yang apple to apple ya. Kinerjanya, dan keseluruhan yang menjadi patokan orang untuk memilih. Elektabilitas itu kan adalah keyakinan orang apakah calon ini layak dipilih. Nah, layak dipilih itu kan berarti ada beberapa hal yang dipatok oleh pemilih untuk dijadikan kriteria kan. Biasanya yang paling kuat itu adalah persepsi terhadap kemampuan, nah, kapabilitas itu. Ya, biasanya itu integritas, kapabilitas, dan yang lain-lain itu tidak terlalu penting lah. Dua ini yang paling penting. Nah, berarti di benak pemilih belum ada yang menandingi Ahok dalam kapabilitas dan intelektual, kapabilitas dan integritas dan ya. Nah, balik pada kasus tadi, sebenarnya kasus itu punya potensi untuk menggerus kepercayaan publik terhadap integritas Ahok. Nah, tapi nampaknya kalau saya lihat dari data yang diberikan Nona ini adalah terhadap 3 kasus itu 50% sebenarnya masyarakat itu tidak mengerti duduk soalnya. Jadi artinya masyarakat tidak bisa memberikan vonis. Apakah Ahok bersalah atau tidak bersalah dalam kasus ini kan? Nah, 50% artinya tidak berpendapat, tidak punya opini, ya, tidak tahu dan mungkin menunggu. Jadi sebenarnya duduk soalnya seperti apa dan tidak juga terlalu percaya dengan apa yang beredar di sosial media dalam bentuk fitnah, pemutarbalikan fakta dan seterusnya begitu ya. Nah, kasus reklamasi misalnya yang percaya bahwa Ahok itu bersalah itu cuma 19%.
kasus sumber waras tadi berapa ya? Sumber waras itu yang percaya Ahok bersalah itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan tidak percaya. Sumber waras cuma kita lihat tidak 40,5. ya, tapi mungkin ini ya bahwa di mata publik sejauh vonis belum ada, ya, bahwa dia jadi tersangka, jadi cukup bagi publik bukti bahwa Ahok tidak bersalah dan tidak menggerus integritasnya begitu. Prof, PDIP mengatakan sudah ada 40 orang yang mendaftar. Tapi selama ini yang intensif komunikasi dengan PDIP, Yusril Iza Mahendra saja jauh sekali elektabilitasnya 5%. Menurut Prof, apa yang harus PDIP lakukan? Iya, kalau lihat begini PDIP gotong Ahok aja kan kalau begitu kan. Kalau saya baca data kan begitu. Ya, toh? Mendukung Ahok saja, tapi Ahok tetap ingin independen, mau mendukung tidak PDIP? Begini, Bung, dalam negara demokrasi manapun di dunia, pilar utamanya itu adalah partai politik. Sehingga kita bicara tentang kontestasi pemimpin, maka mekanisme rekrutmen, kaderisasi, penempatan kader-kader pemimpin publik itu adalah partai politik. Dan Anda harus ingat, keputusan calon independen muncul itu karena keputusan Mahkamah Konstitusi, ada judicial review terhadap undang-undang pilkada. Maksudnya daripada ketentuan calon perseorangan ini adalah sebagai koreksi terhadap partai politik yang dianggap belum mampu melakukan rekrutmen, kaderisasi kepemimpinan bangsa. Oke, itu kita terima. Ya, itu kita terima sebagai satu bentuk koreksi. Tetapi bukan berarti cara untuk mengkoreksi partai politik itu melikuidasi eksistensi partai politik. Anda bisa bayangkan, kalau dalam undang-undang pilkada saja sudah diatur dua bentuk pencalonan kepala daerah. Pertama lewat partai politik atau gabungan partai politik. Kedua lewat jalur perseorangan. Jadi sudah ada couplingnya masing-masing. Jadi partai politik itu sudah diberikan ruang untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Di luar partai politik ada calon perseorangan. Logis nggak kalau partai politik yang sudah diberikan ruang untuk mengusung calon-calon kader-kader untuk menjadi pemimpin daerah, kepala daerah, terus mendukung calon yang lewat perseorangan? Ini kan tidak logis, gitu loh. Baik, Prof Hamdi. Gimana? Terkait dengan adanya calon perseorangan yang juga sudah lapak-lapaknya, tapi ternyata parpol juga mendukung calon perseorangan, logis tidak? Parpol mendukung calon perseorangan, seperti yang dilakukan Nasdem dan juga Hanura. Logis saja, kenapa enggak? Ya. Jadi menurut saya kalau dari segi politik pasti semua logis. Iya, logis dari aja, sisi peraturan perundang-undangan kan di undang-undang pilkada itu diatur dua tuh. Pencalonan kepala daerah itu pertama salurannya lewat partai politik atau gabungan partai politik, kedua calon perseorangan. Nah, yang saya katakan tidak logis adalah ketika partai politik diberikan kesempatan untuk mengusung pasangan calon, kemudian kita mengusung calon yang lewat jalur independen. Lalu kemudian tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi kepemimpinan seperti apa? Maksud saya PDIP ambil alih saja nego dengan Ahok, bagaimana kalau kami saja yang mengusung. Artinya independen tidak usah. Kan tidak apa-apa kan? Oh iya, makanya tadi kami katakan mekanisme ini sudah kita kalau buka misalnya, kepada publik. Mas Bas, artinya kalau misalnya Ahok menegaskan tetap akan maju independen, PDIP tidak akan masuk. Ya, Ahok harus ikut aturan main PDI Perjuangan, bukan PDI Perjuangan ikut aturan main Ahok. Jangan dibalik loh, partai politik tidak boleh mengikuti orang per orang, tapi orang per orang itu yang mengikuti sistem. Dengan elektabilitas setinggi ini, dengan popularitas tinggi ini, kepercayaan publik setinggi kami ini. diajarkan sebagai partai ideologis untuk tidak pragmatis. Memilih pemimpin itu tidak semata-mata karena elektabilitasnya tinggi lalu kita ikut-ikutan. Gitu loh. Kami punya tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi, kemudian penempatan kader-kader pada lembaga-lembaga publik. Mas Bas, apa bedanya maju secara independen dengan maju secara parpol kalau niat ingsunnya sama, ingin memajukan Jakarta? Pilkada ini kan salah satu kontestasi memilih kepala daerah. Tapi begitu kepala daerah ini terpilih, dia harus bersinergi dengan institusi politik yang lain lewat DPRD. Karena kewenangan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dia bersinggungan dengan kewenangan DPRD. Kalau ini tidak bisa disinergikan, ini kan bukan lembaga perseorangan. Negara ini dikelola dengan massa gotong royong loh, bukan dengan massa perseorangan. Anda bisa periksa ketika para pendiri bangsa menyusun konstitusi yang pertama kalinya, yang dipilih itu adalah paham kolektivisme, paham gotong royong, bukan paham perseorangan. Saya khawatir kalau kita terjebak terus pada paham perseorangan, negara kita satu saat betul-betul liberal ini. Mas Hamdi, kalau Pak Hamdi melihat Ahok tetap kukuh untuk maju secara independen. Survei Carta Politika juga menyatakan pada bulan Maret lalu bahwa 53% responden mendukung Ahok untuk maju secara independen. Bisakah ini dipertemukan antara kerasnya sikap dari PDIP dengan kerasnya sikap kita tidak keras, Bung. Kita konsisten dengan aturan. Kalau saya melihat politik yang keras biar Pak Ahok aja. Kalau politik itu kan seni mengambil semua kemungkinan yang mungkin kita lakukan. Jadi kalau
dari segi kita mungkin di mata publik ya, kita lihat di mata publik. Saya mata publik tidak terlalu dipersoalkan apakah seseorang itu maju lewat jalur perseorangan itu, kan itu juga diperbolehkan undang-undang, atau melewat jalur partai politik, dua-duanya sah, legal gitu kan, bagi publik tidak masalah. Publik itu lebih kebutuhan publik adalah kita pingin orang terbaik yang menurut publik pantas dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan publik itu, ya, dan sudah terukur kinerjanya itu ya, sudah punya track record atau the best among the best dari orang-orang yang ada. Itu yang lebih dihargai publik. Baik. Gitu loh. Kita akan kembali lagi teman-teman. Nona, nanti saya juga akan menanyakan siapa pasangan yang paling ideal untuk Ahok berdasarkan hasil survei Anda. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Nona, sebenarnya publik mempermasalahkan tidak sih Ahok maju melalui jalur independen atau melalui parpol? Iya baik, jadi pada bulan Februari lalu penemuan kami, data kami menunjukkan bahwa publik lebih menyukai Ahok untuk maju lewat jalur independen. Tapi semenjak kasus kontroversi yang bergulir akhir-akhir ini, jadi publik ini sekarang sama saja seperti itu. Mau dia maju lewat jalur parpol, kemudian atau jalur independen, itu sama saja tidak menjadi masalah bagi publik. Yang penting Ahoknya. Yang penting mungkin, tapi kan kita nggak tahu sekarang. Karena juga belum banyak calon yang mendeklarasikan atau pasangan yang mendeklarasikan, sehingga itu tadi banyak yang masih berada di bawah 10%. Seperti Pak Yusril itu meskipun di tingkat kedua tapi masih 5%, karena itu tadi belum mendeklarasikan. Jadi menurut saya mungkin untuk parpol juga harus cepat-cepat mengusung seperti itu, mengusung atau mendeklarasikan calon pasangan yang akan diusung. Siapa pasangan yang paling publik inginkan untuk Ahok? Baik, untuk kami memberikan pertanyaan top of mind juga mengenai calon pasangan yang diinginkan, dan masih banyak yang tidak tahu. Itu nomor satu paling tinggi tidak tahu, karena mereka juga masih baru satu calon pasangan aja yang istilahnya mendeklarasikan, yaitu Ahok dan Heru. Tapi setelah ini sampai 37,9% tidak tahu ya? Iya, tidak tahu. Kemudian tapi untuk posisi pertama masih pasangan idealnya mereka masih menilai Ahok dan Heru sebesar 11,8%. Tetapi angka ini juga sedikit perbedaannya tipis untuk yang posisi kedua, yaitu Ahok dan Jarot sebesar 9,5%. Jadi Ahok dan Jarot pun publik masih melihat ini adalah pasangan ideal. Jarot justru. Kalau melihat ini Jarot justru. Iya, tapi kalau misalnya Basuki siapa yang paling Anda inginkan? Jarot malah. Kalau misalnya itu tadi kalau pertanyaan terbuka. Tapi kalau sekarang kami berikan opsi antara Jarot atau Heru yang cocok menjadi pasangan Ahok, itu masih Jarot nomor 1. Mas Bas lihatnya gimana? Jarot, ya. Iya, begini biar masyarakat juga tahu posisi PDI Perjuangan terhadap Pak Ahok ya. Kami itu kan mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat Pilkada 2012 lalu. Selain soal ingin memberikan pemimpin terbaik kepada warga DKI Jakarta, jangan lupa loh, kita ini sangat konsisten memperjuangkan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Jadi terpilihnya Pak Ahok jadi wakil gubernur dan sekarang sebagai gubernur, dialah orang non-muslim pertama yang menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ini eksperimen kebangsaan, bahwa orang non-muslim pun bisa menjadi pemimpin di daerah yang plural, yang majemuk seperti DKI Jakarta. Dan kami konsisten mendukung Pak Ahok ketika jadi gubernur. Gonjang-ganjing di DPRD DKI Jakarta itu PDI Perjuangan yang memberikan dukungan politik sampai kemudian prahara politik di DPRD DKI Jakarta. Korelasinya dengan Heru yang menduduki sampai juga dengan proses pilkada. Sebetulnya sebelum Pak Ahok tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mengultimatum PDI Perjuangan harus memberi rekomendasi dalam waktu 1 minggu, kita tuh nggak habis pikir. Karena kami berpikir awalnya pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot ini ideal untuk diteruskan. Selain soal eksperimen kebangsaan, kita harap lihat kinerjanya juga baik. Selain soal statement-statementnya yang relatif tidak terkontrol, tapi di luar itu kita anggap baik. Kami tidak mengerti. Tapi tidak ada hujan, tidak angin, tiba-tiba kemudian mengeluarkan rasa hormat Ahok terhadap teman Ahok yang sudah bekerja keras mengumpulkan dukungan. Saya kira dukungan. Mestinya tidak perlu dipertentangkan dengan memberikan ultimatum kepada PDI Perjuangan dalam waktu 1 minggu mengeluarkan rekom. Karena itu sama juga menghina dan melecehkan posisi partai politik, dan lebih jauh dari itu, menghina ketua umum kami. Beliau itu kan sebetulnya sangat dekat dengan Bu Mega. Kenapa tidak dibicarakan secara kekeluargaan untuk membicarakan soal rekomendasi itu? Dan jangan lupa, partai politik ini punya mekanisme, punya prosedur, punya aturan main. Janganlah kemudian hanya karena kepentingan pilkada DKI, aturan main ini dirusak. Ingat loh, ada 101 pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang. Kalau sistemnya dirusak, rusak pula sistem pilkada di daerah-daerah lain. Mas Andi, masukannya untuk
Dua hal ini seperti apa? Untuk Ahok yang ingin tetap fokus dan untuk PDIP? Ya, kalau bagi kita, dalam harapan publik kita ingin yang terbaik. Nah, apapun tentang kontroversi tentang Pak Ahok ini, dan selepas dengan plus minusnya, sampai hari ini, bahwa dia salah satu yang calon terbaik. Oke, kalau ada lagi calon terbaik yang diajukan Mas Bas, ya, atau yang lain, bagi kita itu sesuatu yang bagus. Jadi tapi cukup tidak, Mas? Ya, tapi saya juga punya catatan yang saya juga nggak terlalu setuju ini. Misalnya semua partai nanti akan mengambil kader terbaiknya di tempat lain, katakanlah seperti Pak Ganjar gitu ya. Ya, Jawa Tengah kan juga perlu kader terbaiknya juga. Gitu. Jangan di seluruh publik itu. Berarti Prof nggak setuju dulu Pak Jokowi diimpor dari Solo ke Gubernur DKI Jakarta dong. Mungkin itu spesial case kali ya, Prof. Gitu ya, enggak, ya. Tapi maksud saya kan daerah lain juga perlu pemimpin yang bagus juga. Ya, jadi kalau menurut saya ini masalah Ahok dengan PDIP ini mungkin masalah selek komunikasi aja sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya masalah kurang kesabaran revolusioner Pak Ahok. Tapi kalau misalnya kita melihat PDIP sudah mengatakan sudah ada 40 yang mendaftar, walaupun untuk tertinggi saja Pak Yusril hanya 5% elektabilitasnya. Sementara, apakah cukup waktu untuk menggroom sampai dengan Februari 2017? Itulah yang sekarang sekarang sedangnya calon head to head. Sedang pertanyaan sebenarnya. Kira-kira kalau bukan Ahok, karena PDIP adalah partai besar, dan di DKI itu suaranya paling besar juga, sekarang pemenang pemilu, dan presiden juga dari PDIP, itu kan menjadi gimana ya, kok Jakarta tidak dimenangkan misalnya begitu ya. Nah, jadi bertanya-tanya sekarang nih, PDIP kira-kira calonnya siapa ya yang bisa mengalahkan Ahok? Kalau nanti harus dari 40 itu siapa, Mas Bas? Ya, alhamdulillah Pileg 2014 kemarin PDI Perjuangan menghasilkan 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Itu artinya lebih dari kuota yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendaftarkan pasangan calon. Sehingga oleh karena itu kami diberikan keleluasaan yang cukup untuk bisa mempertimbangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kami usung sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup bulan Agustus yang akan datang. Artinya kami cukup otonom ya, secara peraturan perundangan cukup otonom untuk bisa mendaftarkan sendiri. Meskipun dinamika politik masih sangat mungkin kita bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Sehingga oleh karena politik itu adalah sesuatu yang dinamis, dan politik, kata Prof. Hamdi Muluk, ini adalah is an art possibility, seni dari segala kemungkinan. Ya kita lihatlah perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan ini sebelum kami jatuh pada keputusan siapa yang akan kami tetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ini artinya masih terbuka kemungkinan siapa dari 40 orang ini, tapi di luar 40 orang itu misalnya Anda sendiri, atau misalnya sangat mungkin di luar. Sangat mungkin sepanjang mengikuti prosedur ya, yang sudah kami gariskan dalam mekanisme partai kami. Tapi kalau Ahok tetap memilih jalur independen, PDIP sangat tidak mungkin. Itu belum juga. Sangat tidak mungkin. Pendaftaran belum dibuka, Asrori. Nanti masih Agustus ya. Iya, kita lihat nanti lah sampai detik terakhir. Kalau Mas Hamdi melihat tadi pertanyaan saya, cukup tidak untuk menggroom calon-calon nanti melihat elektabilitas Ahok yang lebih tinggi, sementara Pak Yusril hanya nomor 25%, cukup tidak? Tapi jangan lupa ada variabel lain yang masih harus ditunggu. Saya akan mengatakan tadi, sepanjang akan ada calon yang karakteristiknya mungkin dalam semua ukuran ya, cukup untuk bersaing dengan Ahok, ya, dengan popularitas, elektabilitas, dan semua kapabilitas, dan bagi publik itu cukup mumpuni juga, itu kan jadi pertarungan jadi seru. Dan saat ini cuma kalau dari 38 nama itu, saya belum lihat sebenarnya. Mohon maaf begitu kan ya. Nona, terakhir bagaimana rekomendasi Anda, kesimpulan dari Populi Center untuk parpol-parpol dan juga untuk Pak Ahok? Ya baik, jadi selain popularitas di sini, jadi kita jangan terpaku hanya pada popularitas. Kita juga harus melihat apakah popularitas ini lebih banyak negatif atau positifnya. Nah, di sini survei kami juga membuktikan ya bahwa dari 14 nama, mayoritas semuanya banyak nilai positif. Tetapi hanya 2 tokoh di sini yang popularitasnya tinggi, namun nilai negatifnya lebih tinggi dibanding nilai positif. Siapa itu? Yaitu Abraham Lunggana dan Ahmad Dhani. Oke. Ini masuk kader PDIP juga tidak? Ya, Haji Lulung daftar di. Haji Lulung daftar juga termasuk ya. Di PDI Perjuangan. Ya. Oke. Kemudian kesimpulan untuk parpol dan juga untuk Ahok seperti jadi apa? Menurut saya, yang pertama parpol juga harus cepat-cepat mendeklarasikan. Kalau misalnya juga ada mekanisme itu dipercepat. Kemudian mengapa harus cepat mendeklarasikan? Karena masyarakat masih membuka pilihan, membuka hati untuk calon yang maju lewat jalur parpol.
Kemudian juga parpol juga harus melihat apakah tokoh-tokoh ini memiliki citra positif atau negatif. Baik. Karena popularitas itu bukan hanya modal semata kalau misalnya kita hanya melihat mentah-mentah popularitas, tapi juga harus kita kategorisasikan apakah itu positif atau yang buruk seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Kita tunggu saja dinamika dari politik ini dikarenakan pendaftaran masih sekitar Agustus. Sementara untuk independen, pendaftaran sekira bulan Juni atau bulan Juli tahun 2016. Terima kasih. Sekali lagi waktunya, pemirsa, demikianlah perbincangan pertama kami di Prime Time News. Kami masih akan hadir dengan perbincangan kedua dengan topik seorang polisi muda. Kita beralih ke informasi proses rekonsiliasi antara pemerintah dengan korban Partai Komunis Indonesia terus berlanjut. Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya untuk terus mencari bukti kuat pendukung rekonsiliasi. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah hak asasi manusia dan bekas Partai Komunis Indonesia di Istana Kepresidenan hari ini. Menurut Luhut, Presiden telah memerintahkan segera mencari kuburan massal korban PKI sebagai bukti ada tidaknya pelanggaran HAM di tanah air. Pemerintah juga sangat terbuka pada bantuan dan informasi dari pihak di luar pemerintah. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen merekonsiliasi korban pelanggaran HAM dan berjanji untuk melanjutkan penyelidikan kasus-kasus tersebut dan meneruskannya ke ranah hukum. Disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi diberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoi bahwa sekian ratus ribu yang mati. Pada sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal. Pak, kalau misalkan ada beberapa LSM yang punya data itu, silakan. Sudah silakan. Kapan dia tunjukin? Kamu sampaikan dari Menko Polhukam kapan saya pergi dengan dia. Jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Rifai Pamone bersama Media Research Center akan menyajikan beberapa data. Rifai. Ya, Rory, yang menarik adalah banyak sekali lembaga survei di Indonesia yang kemudian memberikan hasil atau rekapitulasi dari surveinya yang terbaru pada April 2016 seperti Populi Center, lalu Carta Politika, dan kami akan menampilkannya nanti di slide terakhir bersama dengan Media Research Center. Namun sebelum sampai ke hasil survei tersebut, kita lihat dulu apa yang menjadi riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penentu stabilitas dari survei Ahok yang bisa dikatakan sejak Desember 2015 hingga April 2016 oleh sejumlah lembaga survei ini bisa dikatakan dalam kategori stabil dikarenakan Ahok meski dianggap kontroversial tetapi cukup tegas dalam penyampaian seluruh kalimat-kalimatnya di depan publik. Kemudian segmen pendukung yang stabil karena hingga saat ini seperti kita lihat pada saat melampaui beberapa upaya untuk melewati jalur independen atau perorangan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, beberapa bentuk dukungan dari kelompok masyarakat masih sangat stabil. Upaya dari setiap kelompok-kelompok masyarakat ini untuk menampilkan dukungannya di setiap posko-posko di mana dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan oleh teman Ahok. Kemudian konsistensi kinerja serta kualitas kebijakan diharapkan terus ditingkatkan oleh Ahok agar bisa mempertahankan stabilitas survei yang terus membaik di sejumlah lembaga survei. Saat ini di slide kedua dan ketiga kita akan lihat bersama hasil yang disampaikan oleh salah satu lembaga survei yaitu Populi Center. Kita akan lihat dari kinerja banyak sekali yang dihasilkan dari hasil survei hingga tanggal 21 April 2016 oleh Populi Center, Rory. Namun kita lihat dulu dari kinerja. Dari segi Pemprov DKI Jakarta dan juga kinerja Gubernur DKI Jakarta dianggap berbanding lurus sekitar 73,3 hingga 73,7% di April 2016. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup baik. Artinya publik di DKI Jakarta di 5 kota termasuk di Kepulauan Seribu menganggap bahwa kinerja Pemprov DKI sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Basuki Cahayapurnama sebagai kepala daerah. Dan berikutnya popularitas di April dan Februari 2016 ada angka yang hampir sama yaitu 98,5% dan di Februari 2016 memang lebih tinggi 99,2%, namun ini masih dalam tataran yang cukup tinggi hampir 100%. Lalu kita lihat di slide yang terakhir.
Ini sangat menarik karena akseptabilitas bagaimana Ahok diterima oleh publik di DKI Jakarta pada April 2016 73,2% dan di Februari 77,2%. Yang terakhir elektabilitas dari segi top of mind pada saat 400 responden dari Populi Center ini diberikan pertanyaan secara terbuka. Apabila hari ini dilaksanakan pemilihan gubernur DKI Jakarta, nama siapa yang akan Anda pilih sebagai kepala daerah di DKI Jakarta, yaitu keluar nama Ahok, dan pada April ini mencapai 50,8%, dan Februari yang lalu kita bandingkan jumlahnya juga tidak jauh berbeda, yaitu 49,5%. Salah satu lembaga survei yang cukup kredibel ini tentunya memberikan sebuah penjelasan atau kesimpulan yang menarik terkait dengan Ahok. Lalu bagaimana dengan lawan-lawan Ahok dan juga komponen-komponen di pemerintahan DKI Jakarta? Silakan, Rodi Asyari. Hai, data yang sangat informatif dan kita akan membahasnya sekarang. Saya akan ke Nona terlebih dahulu. Bagaimana Anda menjelaskan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Ahok 81,5%? Baik, jadi di sini kita memberikan penilaian 1 hingga 10, di mana angka 6 dan 10 itu artinya puas dan sangat puas terhadap kinerja kepemimpinan Ahok. Dan di sini terlihat bahwa 81,5% ini angka yang cukup tinggi. Karena meski sebelumnya 85,5, tetapi kalau kita lihat margin of error 4,9%, ini artinya masih di satu level lah, seperti itu. 85,5 adalah di bulan Februari 2016, kemudian ya, turun sedikit, 81,5. Tetapi itu tidak berpengaruh, turunnya tidak signifikan. Karena kalau margin of error artinya kan plus minus 4,9%. Jadi artinya masih dalam satu level. Kemudian kami juga menanyakan isu-isu program yang paling bermanfaat, isu yang perlu segera diselesaikan. Nah, di sini terlihat bahwa program yang paling bermanfaat untuk kepemimpinan Ahok itu yaitu KJS, KJP, dan kemudahan birokrasi kelurahan. Sebelum kita akan membahas ke sana, Nona, saya kemudian akan langsung ke dua kasus yang saat ini menerpa Gubernur Ahok. Begitu kita lihat grafiknya, teman-teman boleh dikeluarkan. Nah, ini ada dua kasus yang saat ini ibaratnya menggantung begitu, seperti dugaan korupsi sumber waras dan juga pembahasan raperda reklamasi. Sejauh apa dua kasus ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Ahok? Ya, kalau dilihat di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena publik masih paling banyak, yaitu sebesar 38% tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok untuk kasus korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Nah, di sini juga menarik, kami juga menanyakan siapa yang dipercaya, Gubernur Ahok atau BPK dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Di sini terlihat bahwa 27,2% lebih percaya Gubernur Ahok. Tapi 28% atau lebih tinggi dari itu memilih untuk tidak menjawab. Artinya apa? Artinya masyarakat juga masih memantau sejauh mana apakah siapa yang benar atau siapa yang salah di dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini. Bagaimana terkait dengan dugaan korupsi pembahasan raperda reklamasi? Baik, untuk itu untuk kasus reklamasi Teluk Jakarta tersebut juga masih banyak masyarakat yang tidak percaya. Di sini sebesar 34,2%. Karena ini kasus ini baru bergulir dan kita tidak ada tren, tidak ada sebelumnya seperti apa. Ini kami baru menanyakan di survei bulan April. Karena juga baru saja. Karena juga baru muncul ya kasus ini ya. Kemudian yang percaya berapa? Yang percaya 19,5%. Hanya 19,5% yang percaya bahwa Ahok diduga terlibat korupsi untuk kasus ini ya. Dan yang tidak mengetahui kasus tersebut dan yang memilih untuk tidak menjawab itu sebesar sekitar 43,8%. Dari banyaknya kasus itu ada dua kasus utama, kemudian dugaannya Pak Ahok menyatakan. Satu lagi saya juga ada catatan mengenai Luar Batang. Yang relokasi pasar ikan Luar Batang, itu juga banyak masyarakat yang setuju akan relokasi tersebut. Baik, dari tiga kasus itu, kemudian Pak Ahok pun juga mengatakan bahwa ini syarat politisasi, terutama kasus sumber waras dan juga kasus raperda reklamasi. Sejauh apa itu mempengaruhi elektabilitas Ahok? Kalau kita lihat di sini top of mind, artinya kita memberikan pertanyaan terbuka, siapa yang akan dipilih saat Pilkada DKI diadakan hari ini. Di sini terlihat bahwa ada tren kenaikan. Dari 49,5% menjadi 50,8%. Ini artinya apa? Artinya masyarakat sekarang juga sudah mulai rasional. Pemilih kita sudah mulai rasional. Tidak lagi termakan isu atau kontroversi. Berarti Ahok masih tertinggi 50,8%. Tadi Anda mengatakan, kemudian
saingan terdekat siapa, Non? Saingan terdekat adalah kalau dilihat di sini Pak Yusril. Berapa? Sebesar masih 5%. 5%. Ya, tapi ini sudah menempati posisi kedua. Namun, mengapa yang lainnya, tokoh-tokoh lainnya masih sedikit? Karena mereka juga belum deklarasi. Baik, Yusril nomor 2, tapi perolehannya hanya 5% gitu elektabilitasnya 5%. menurut Populi Center. Baik, saya akan sekarang beralih ke Mas Bas. Ini melihat fenomena ini, lembaga survei yang lain juga senada menemukan hal-hal seperti yang Populi Center temukan. Tidakkah ini menggerakkan PDIP untuk mendukung Ahok saja, Mas Bas? Iya, pertama begini Bung Rodi, kami sangat menghargai hasil survei yang dilakukan dan ditemukan serta dirilis oleh Populi Center ya, Populi Center yang memberikan data dan laporan sebagaimana yang kita dengarkan presentasi Mbak Novi tadi. Sama halnya juga kami menghargai hasil survei lembaga lain yang kebetulan hasilnya berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Populi Center ya. Saya kira lembaga lain yang akan mengumumkan hasil survei yang berbeda. Masalahnya ini hasil surveinya yang berbeda juga sama, nanti mungkin sama nih. Nanti saya kira ini kan dinamis ya, banyak lembaga survei yang melakukan survei. Saya kira nanti kita akan sama-sama lihatlah ada beberapa hari ke depan. Tapi prinsipnya kami menghargai survei yang dilakukan oleh Populi, oleh Carta Carta Politika dan lain-lain sebagainya, yang ada yang sama, ada yang berbeda, itu wajar dalam dinamika dunia survei dan dunia metodologi. Tapi kalau tonnya kita, sama, Ahok unggul, ini tidak menggerakkan PDIP? Begini, PDI Perjuangan di dalam menentukan pasangan calon kepala daerah tidak semata-mata berpatokan kepada survei. Ya, kita kan partai politik dituntut untuk melakukan pelembagaan institusi politik. Nah, tentu saja tuntutan publik itu kan harus kami respon dengan cara momentum pilkada ini digunakan untuk melakukan rekrutmen calon-calon pemimpin daerah dengan cara-cara yang accountable. Mas Bas, cara-cara accountable itu kemudian kami menggunakan sistem. Sistem itu yang kemudian yang tidak tahu. Itu nomor satu paling tinggi tidak tahu, karena mereka juga masih baru satu calon pasangan aja yang istilahnya mendeklarasikan, yaitu Ahok dan Heru. Tapi setelah ini sampai 37,9% tidak tahu ya? Iya, tidak tahu. Kemudian untuk posisi pertama masih pasangan idealnya mereka masih menilai Ahok dan Heru sebesar 11,8%. Tetapi angka ini juga sedikit perbedaannya tipis untuk yang posisi kedua, yaitu Ahok dan Jarot sebesar 9,5%. Jadi Ahok dan Jarot pun publik masih melihat ini adalah masih melihat pasangan ideal. Jarot justru. Kalau melihat ini Jarot justru. Iya, tapi kalau misalnya Basuki siapa yang paling Anda inginkan? Jarot malah. Kalau misalnya itu tadi kalau pertanyaan terbuka. Tapi kalau sekarang kami berikan opsi antara Jarot atau Heru yang cocok menjadi pasangan Ahok, itu masih Jarot nomor 1. Mas Bas lihatnya gimana? Jarot, ya. Iya, begini biar masyarakat juga tahu posisi PDI Perjuangan terhadap Ahok ya. Kami itu kan mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat Pilkada 2012 lalu. Selain soal ingin memberikan pemimpin terbaik kepada warga DKI Jakarta, jangan lupa loh, kita ini sangat konsisten memperjuangkan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Jadi terpilihnya Pak Ahok jadi wakil gubernur dan sekarang sebagai gubernur, dialah orang non-muslim pertama yang menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ini eksperimen kebangsaan, bahwa orang non-muslim pun bisa menjadi pemimpin di daerah yang plural, yang majemuk seperti DKI Jakarta. Dan kami konsisten mendukung Pak Ahok ketika jadi gubernur. Gonjang-ganjing di DPRD DKI Jakarta itu PDI Perjuangan yang memberikan dukungan politik sampai kemudian prahara politik di DPRD DKI korelasinya dengan Heru yang menduduki sampai juga dengan proses pilkada. Sebetulnya sebelum Pak Ahok tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mengultimatum PDI Perjuangan harus memberi rekomendasi dalam waktu 1 minggu, kita tuh nggak habis pikir. Karena kami berpikir awalnya pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot ini ideal untuk diteruskan. Selain soal eksperimen kebangsaan, kita harap lihat kinerjanya juga baik. Selain soal statement-statementnya yang relatif tidak terkontrol, tapi di luar itu kita anggap baik. Kami tidak mengerti. Tapi tidak ada hujan, tidak angin, tiba-tiba kemudian mengeluarkan rasa hormat Ahok terhadap teman Ahok yang sudah bekerja keras mengumpulkan dukungan. Saya kira mestinya tidak perlu dipertentangkan dengan memberikan ultimatum kepada PDI Perjuangan dalam waktu 1 minggu mengeluarkan rekom. Karena itu sama juga menghina dan melecehkan posisi partai politik, dan lebih jauh dari itu, menghina ketua umum kami. Beliau itu kan sebetulnya sangat dekat dengan Bu Mega. Kenapa tidak dibicarakan secara kekeluargaan untuk membicarakan soal rekomendasi itu? Dan jangan lupa,
partai politik ini punya mekanisme, punya prosedur, punya aturan main. Janganlah kemudian hanya karena kepentingan pilkada DKI, aturan main ini dirusak. Ingat loh, ada 101 pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang. Kalau sistemnya dirusak, rusak pula sistem pilkada di daerah-daerah lain. Mas Andi, masukannya untuk dua hal ini seperti apa? Untuk Ahok yang ingin tetap fokus dan untuk PDIP? Ya, kalau bagi kita, dalam harapan publik kita ingin yang terbaik. Nah, apapun tentang kontroversi tentang Pak Ahok ini, dan selepas dengan plus minusnya, sampai hari ini, bahwa dia salah satu yang calon terbaik. Oke, kalau ada lagi calon terbaik yang diajukan Mas Bas, ya, atau yang lain, bagi kita itu sesuatu yang bagus. Jadi tapi cukup tidak, Mas? Ya, tapi saya juga punya catatan yang saya juga nggak terlalu setuju ini. Misalnya semua partai nanti akan mengambil kader terbaiknya di tempat lain, katakanlah seperti Pak Ganjar gitu ya. Ya, Jawa Tengah kan juga perlu kader terbaiknya juga. Gitu. Jangan di seluruh republik itu. Berarti Prof nggak setuju dulu Pak Jokowi diimpor dari Solo ke Gubernur DKI Jakarta dong. Mungkin itu spesial case kali ya, Prof. Gitu ya, enggak, ya. Tapi maksud saya kan daerah lain juga perlu pemimpin yang bagus juga. Ya, jadi kalau menurut saya ini masalah Ahok dengan PDIP ini mungkin masalah selek komunikasi aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya masalah kurang kesabaran revolusioner Pak Ahok. Tapi kalau misalnya kita melihat PDIP sudah mengatakan sudah ada 40 yang mendaftar, walaupun untuk tertinggi saja Pak Yusril hanya 5% elektabilitasnya. Sementara, apakah cukup waktu untuk menggroom sampai dengan Februari 2017? Itulah yang sekarang sedangnya sedang bertanya-tanya sebenarnya. Kira-kira kalau bukan Ahok, karena PDIP adalah partai besar, dan di DKI itu suaranya paling besar juga, sekarang pemenang pemilu, dan presiden juga dari PDIP, itu kan menjadi gimana ya, kok Jakarta tidak dimenangkan misalnya begitu ya. Nah, jadi bertanya-tanya sekarang nih, PDIP kira-kira calonnya siapa ya yang bisa mengalahkan Ahok? Kalau nanti harus dari 40 itu siapa, Mas Bas? Ya, alhamdulillah Pileg 2014 kemarin PDI Perjuangan menghasilkan 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Itu artinya lebih dari kuota yang ditentukan oleh peraturan undang-undangan untuk mendaftarkan pasangan calon. Sehingga oleh karena itu kami diberikan keleluasaan yang cukup untuk bisa mempertimbangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kami usung sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup bulan Agustus hingga akan, dan mengatur bahwa ada proses pendaftaran, tahap berikutnya proses verifikasi, tahap berikutnya proses penyaringan, yang keempat baru penetapan pasangan calon gitu. Nah, survei itu hanya salah satu bagian dari proses penyaringan. Yang untuk Pilkada DKI Jakarta baru hari ini kami tutup pendaftarannya. Alhamdulillah ada 40 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar. Tapi ini baru pendaftaran. DPD DKI Jakarta diberikan kewenangan untuk memverifikasi dokumen. Tapi salah satu calon yang paling intensif berkomunikasi dengan PDIP, Yusril Iza Mahendra saja hanya mendapatkan elektabilitas 5%. Dan itu nomor kalau berbicara aspek elektabilitas, politik itu kan sangat dinamis. Ingat, ini masih kurang 10 bulan dari hari pencoblosan ya. Pendaftaran dalam Agustus waktu 10 bulan itu, pencoblosannya kan bulan Februari. Nah, dalam waktu 10 bulan ke depan itu dinamika politik akan sangat tinggi. Harus diingat, PDI Perjuangan dan DKI Jakarta punya pengalaman anomali pilkada dalam kaitan hasil survei. Pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu itu diusungkan oleh partai kami loh, Pak Ahok itu oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, kita melawan fatsun survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Pak Fauji Bowo incumbent yang sudah 45%, Pak Jokowi diimport dari Solo masuk ke Jakarta hanya dengan popularitas dan elektabilitas 7%. Tapi dengan prinsip kerja gotong royong PDI Perjuangan, alhamdulillah 7% bisa mengejar 45%. Dan Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur gitu. Artinya begini, politik itu sangat dinamis, termasuk pilkada ya, dan sampai dengan 10 bulan ke depan segala perkembangan, segala situasi akan mungkin terjadi. Dan kami masih cukup punya banyak waktu untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah kami gariskan. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof Hamdi, kenapa di saat diterpa isu macam-macam posisi Ahok tetap tidak tergoyahkan. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Prof Hamdi, Ahok diterpa isu negatif, sejumlah isu negatif, kenapa posisinya dan kepercayaan masyarakat masih kuat? Berarti ini simpel jawabannya. Berarti sampai sejauh ini dari nama-nama yang digadang-gadang untuk menjadi lawan tanding Ahok, belum ada yang bisa mendandingi Ahok ya dengan ukuran yang apple to apple ya. Kinerjanya, dan keseluruhan
yang menjadi patokan orang untuk memilih. Elektabilitas itu kan adalah keyakinan orang apakah calon ini layak dipilih. Nah, layak dipilih itu kan berarti ada beberapa hal yang dipatok oleh pemilih untuk dijadikan kriteria kan. Biasanya yang paling kuat itu adalah persepsi terhadap kemampuan, nah, kapabilitas itu. Ya, biasanya itu integritas, kapabilitas, dan yang lain-lain itu tidak terlalu penting lah. Dua ini yang paling penting. Nah, berarti di benak pemilih belum ada yang menandingi Ahok dalam kapabilitas dan intelektual, kapabilitas dan integritas dan ya. Nah, balik pada kasus tadi, sebenarnya kasus itu punya potensi untuk menggerus kepercayaan publik terhadap integritas Ahok. Nah, tapi nampaknya kalau saya lihat dari data yang diberikan Nona ini adalah terhadap 3 kasus itu 50% sebenarnya masyarakat itu tidak mengerti duduk soalnya. Jadi artinya masyarakat tidak bisa memberikan vonis. Apakah Ahok bersalah atau tidak bersalah dalam kasus ini kan? Nah, 50% artinya tidak berpendapat, tidak punya opini, ya, tidak tahu dan mungkin menunggu. Jadi sebenarnya duduk soalnya seperti apa dan tidak juga terlalu percaya dengan apa yang beredar di sosial media dalam bentuk fitnah, pemutarbalikan fakta dan seterusnya begitu ya. Nah, kasus reklamasi misalnya yang percaya bahwa Ahok itu bersalah itu cuma 19%. Kasus sumber waras tadi berapa ya? Sumber waras itu yang percaya Ahok bersalah itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan tidak percaya. Sumber waras cuma kita lihat tidak 40,5. Ya, tapi mungkin ini ya bahwa di mata publik sejauh vonis belum ada, ya, bahwa dia jadi tersangka, jadi cukup bagi publik bukti bahwa Ahok tidak bersalah dan PDIP, tidak menggerus integritasnya begitu. Prof, PDIP mengatakan sudah ada 40 orang yang mendaftar. Tapi selama ini yang intensif komunikasi dengan PDIP Yusril Iza Mahendra saja jauh sekali elektabilitasnya 5%. Menurut Prof, apa yang harus PDIP lakukan? Iya, kalau lihat begini PDIP gotong Ahok aja kan kalau begitu kan. Kalau saya baca data kan begitu. Ya, mendukung Ahok saja tapi Ahok tetap ingin independen, mau mendukung tidak PDIP? Begini, Bung, dalam negara demokrasi manapun di dunia, pilar utamanya itu adalah partai politik. Sehingga kita bicara tentang kontestasi pemimpin, maka mekanisme rekrutmen, kaderisasi, penempatan kader-kader pemimpin publik itu adalah partai politik. Dan Anda harus ingat, keputusan calon independen muncul itu karena keputusan Mahkamah Konstitusi, ada judicial review terhadap undang-undang pilkada. Maksudnya daripada ketentuan calon perseorangan ini adalah sebagai koreksi terhadap partai politik yang dianggap belum mampu melakukan rekrutmen, kaderisasi kepemimpinan bangsa. Oke, itu kita terima. Ya, itu kita terima sebagai satu bentuk koreksi. Tetapi bukan berarti cara untuk mengkoreksi partai politik itu melikuidasi eksistensi partai politik. Anda bisa bayangkan, kalau dalam undang-undang pilkada saja sudah diatur 2 bentuk pencalonan kepala daerah. Pertama lewat partai politik atau gabungan partai politik. Kedua lewat jalur perseorangan. Jadi sudah ada couplingnya masing-masing. Jadi partai politik itu sudah diberikan ruang untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Di luar partai politik ada calon perseorangan. Logis nggak kalau partai politik yang sudah diberikan ruang untuk mengusung calon-calon kader-kader untuk menjadi pemimpin daerah, kepala daerah, terus mendukung calon yang lewat perseorangan? Ini kan tidak logis, gitu loh. Baik, Prof. Hamdi. Gimana? Terkait dengan adanya calon perseorangan yang juga sudah lapak-lapaknya, tapi ternyata parpol juga mendukung calon perseorangan, logis tidak? Parpol mendukung calon perseorangan, seperti yang dilakukan Nasdem dan juga Hanura. Logis saja, kenapa enggak? Ya, jadi menurut saya kalau dari segi politik pasti semua logis. Iya, logis dari saja, sisi peraturan perundang-undangan kan di undang-undang pilkada itu diatur 2 tuh. Pencalonan kepala daerah itu pertama salurannya lewat partai politik atau gabungan partai politik, kedua calon perseorangan. Nah, yang saya katakan tidak logis adalah ketika partai politik diberikan kesempatan untuk mengusung pasangan calon, kemudian kita mengusung calon yang lewat jalur independen. Lalu kemudian tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi kepemimpinan seperti apa? Maksud saya PDIP ambil alih saja, nego dengan Ahok, bagaimana kalau kami saja yang mengusung. Artinya independen tidak usah. Kan tidak apa-apa kan? Oh iya, makanya tadi kami katakan mekanisme ini sudah kita kalau buka misalnya, kepada publik. Mas Bas, artinya kalau misalnya Ahok misalnya menegaskan tetap akan maju independen, PDIP tidak akan masuk. Ya, Ahok harus ikut aturan main PDI Perjuangan, bukan PDI Perjuangan ikut aturan main Ahok. Jangan dibalik loh, partai politik tidak boleh mengikuti orang per orang, tapi orang per orang itu yang mengikuti sistem. Dengan elektabilitas setinggi ini, dengan
popularitas tinggi ini, kepercayaan publik tinggi kami ini? diajarkan sebagai partai ideologis untuk tidak pragmatis. Memilih pemimpin itu tidak semata-mata karena elektabilitasnya tinggi lalu kita ikut-ikutan. Gitu loh. Apa Kami bedanya, punya Mas tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi, kemudian penempatan kader-kader pada lembaga-lembaga publik. Mas Bas, apa bedanya maju secara independen dengan maju secara parpol kalau niat ingsunnya sama, ingin memajukan Jakarta? Pilkada ini kan salah satu kontestasi memilih kepala daerah. Tapi begitu kepala daerahnya terpilih, dia harus bersinergi dengan institusi politik yang lain lewat DPRD. Karena kewenangan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dia bersinggungan dengan kewenangan DPRD. Kalau ini tidak bisa disinergikan, ini kan bukan lembaga perseorangan. Negara ini dikelola dengan massa gotong royong loh, bukan dengan massa perseorangan. Anda bisa periksa ketika para pendiri bangsa menyusun konstitusi yang pertama kalinya, yang dipilih itu adalah paham kolektivisme, paham gotong royong, bukan paham perseorangan. Saya khawatir kalau kita terjebak terus pada paham perseorangan, negara kita satu saat betul-betul liberal ini. Mas Hamdi, kalau Pak Hamdi melihat Ahok tetap kukuh untuk maju secara independen. Survei Carta Politika juga menyatakan pada bulan Maret lalu bahwa 53% responden mendukung Ahok untuk maju secara independen. Bisakah ini dipertemukan antara kerasnya sikap dari PDIP dengan kerasnya sikap kita tidak keras, Bung. Kita konsisten dengan aturan. Kalau saya melihat politik yang keras biar Pak Ahok aja. Kalau politik itu kan seni mengambil semua kemungkinan yang mungkin kita lakukan. Jadi kalau dari segi kita mungkin di mata publik ya, kita lihat di mata publik. Saya mata publik tidak terlalu dipersoalkan apakah seseorang itu maju lewat jalur perseorangan itu, kan itu juga diperbolehkan undang-undang, atau melewat jalur partai politik, dua-duanya sah, legal gitu kan, bagi publik tidak masalah. Publik itu lebih kebutuhan publik adalah kita pingin orang terbaik yang menurut publik pantas dan mampu menyelesaikan persoalan publik itu, ya, dan sudah terukur kinerjanya itu ya, sudah punya track record atau the best among the best dari orang-orang yang ada. Itu yang lebih dihargai publik. Gitu loh. Kita akan kembali lagi teman-teman. Nona, nanti saya juga akan menanyakan siapa pasangan yang paling ideal untuk Ahok berdasarkan hasil survei Anda. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Nona, sebenarnya publik mempermasalahkan tidak sih Ahok maju melalui jalur independen atau melalui parpol? Iya baik, jadi pada bulan Februari lalu penemuan kami, data kami menunjukkan bahwa publik lebih menyukai Ahok untuk maju lewat jalur independen. Tapi semenjak kasus kontroversi yang bergulir akhir-akhir ini, jadi publik ini sekarang sama saja seperti itu. Mau dia maju lewat jalur parpol, kemudian atau jalur independen, itu sama saja tidak menjadi masalah bagi publik. Yang penting Ahoknya. Yang penting mungkin, tapi kan kita nggak tahu sekarang. Karena juga belum banyak calon yang mendeklarasikan atau pasangan yang mendeklarasikan, sehingga itu tadi banyak yang masih berada di bawah 10%. Seperti Pak Yusril itu meskipun di tingkat kedua tapi masih 5%. Karena itu tadi belum mendeklarasikan. Jadi menurut saya mungkin untuk parpol juga harus cepat-cepat mengusung seperti itu, mengusung atau mendeklarasikan calon pasangan yang akan diusung. Siapa pasangan yang paling publik inginkan untuk Ahok? Baik, untuk kami memberikan pertanyaan top of mind juga mengenai calon pasangan yang diinginkan, dan masih banyak